Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang kejadian kebakaran yang meratakan puluhan rumah kontrakan di Jaksel. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza. Saudara, kebakaran melanda lapak barang bekas dan 3 petak kontrakan di Jalan Pengadegan Timur 2, Pancoran, Jakarta Selatan Jumat sore kemarin. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kami akan Kebakaran itu ya. memutarkan, saudara, kebakaran yang terjadi Jumat sore kemarin di mana material bangunan yang mudah terbakar ini membuat cepat api menyambar bangunan lain. Api menghanguskan 65 pintu kontrakan. Nanti kami juga akan memperbarui data terbaru berapa banyak kontrakan terbakar untuk Anda dan juga sebuah lapak pengepul barang bekas. Saat itu ada Banyak 40 personil dan terbakar 8 tuh ya. unit mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api. Jadi menurut pemilik lapak ada kontrakan, kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu rumah kontrakan. Konsleting tuh ya. Karena listrik berarti. Oke. Awalnya emang lagi pada ngapain, Pak? Saya lagi duduk-duduk, Pak. Ya, saya lagi duduk-duduk. Tak tahu anak buah saya teriak. Katanya ada api gitu, Pak. Oke. Nah, sebelum terjadi kebakaran, memang lagi ada aktivitas apa, Pak? Nggak ada apa-apa, Pak. Tuh ya. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini soal kebakaran di kawasan Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Arif Rahman. Kita ke Putu, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini setelah kebakaran Jumat sore kemarin? Saya melihat di belakang Anda juga masih banyak petugas dan juga warga yang mengelilingi lokasi kebakaran di sana. Ya, selamat pagi Reza dan juga saudara. Kawasan ini Hangus semua sebetulnya tuh ya. karena api juga sudah seluruhnya padam dan tidak bersisa sedikit pun, sehingga sebetulnya proses pemadaman ini sudah berakhir kemarin sore sampai dengan petang begitu ya. Tapi karena sudah tidak ada api yang ada di kawasan ini, sehingga masyarakat yang terdampak ini memilih untuk kembali ke TKP dan juga memilih-milih kira-kira apakah masih ada barang yang kemudian bisa diselamatkan. Juru kamera Kompas TV Arif Rahman akan menunjukkan Kita bisa kepada lihat Anda, tuh ya, Reza dan juga saudara, hangusnya itu. supaya lebih tergambar Anda bisa menyaksikan. Memang situasinya kalau Anda lihat ini sebagian besar tadi saya juga sempat ke pengungsian begitu ya, di mana mereka khususnya yang laki-laki ini memilih meninggalkan pengungsian setelah sarapan dan juga makan seadanya yang disediakan di pengungsian, tenda pengungsian, ini kembali ke area ini untuk memilah-milah kira-kira apa yang bisa diselamatkan. Seperti misalnya Reza, visual yang Anda saksikan saat ini adalah salah satu Ya, alat. kita bisa lihat ya dari kehancuran yang rumah-rumah ini tuh kayak emang berdempetan gitu. Gara-gara kalau misalnya berdempetan seperti ini, satu kebakaran itu bisa merembet ke yang lainnya. Dan kita lihat ya sangat sulit untuk dipadamkan hingga akhirnya cuma bersisa puing-puingnya saja gitu ya. Udah kayak nggak ada yang bisa diselamatkan gitu dari barang-barang yang ada di dalam rumah itu. Ya itu kita lihat hanya tinggal puing-puingnya saja gitu kan. Dari kebakaran yang terjadi di kawasan Pengadegan di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran ini sendiri sebetulnya Reza dan juga saudara ini meluluh lantahkan kurang lebih ada 80 Ya pintu tuh kontrakan puluhan atau ada 80 rumah ruangan kontrakan. kontrakan begitu ya. Di mana di dalamnya ini ada sekitar 80 kartu keluarga atau sekitar hampir 400 jiwa Tuh ya, yang ratusan kemudian orang yang terdampak dan harus terdampak ya. mengungsi karena kehilangan tempat tinggalnya. Dari pembicaraan yang sudah saya coba lakukan begitu dengan masyarakat, dengan penghuni sekitar, memang 40 kakak diantaranya ini merupakan warga Jakarta atau ber-KTP Jakarta, sementara sisanya ini merupakan warga pendatang khususnya dari kawasan Cirebon, karena di daerah ini kebanyakan dari mereka merupakan pedagang
Reza dan juga saudara, yang kemudian biasanya berjualan gorengan, kemudian ada pengolahan tahu dan juga tempe di sekitar area ini. Anda bisa lihat Reza dan juga saudara, akibat kebakaran yang melanda kawasan ini dalam waktu yang singkat ini meluluh lantahkan area ini. Tempat saya melaporkan saat ini, Reza dan juga saudara, kalau Anda lihat ini hanya ada puing-puing, kemudian sisa-sisa kardus begitu. Tapi sebetulnya kalau saya bisa menggambarkan kepada Anda, Reza dan juga saudara, area ini adalah area kontrakan petak begitu, di mana ada satu bangunan itu dapat terdiri dari bangunan 2 lantai ataupun juga 3 lantai, di mana masing-masing kamarnya ini dihuni oleh satu kartu keluarga. Artinya memang kalau tadi disampaikan dari data sementara yang dicatat oleh BPBD begitu ya, ada sekitar 80-an kartu keluarga, di mana jumlahnya ada 350 jiwa tepatnya yang kemudian mengalami kerugian karena kehilangan rumah. Ini sepenuhnya mengungsi karena bangunan 3 ataupun 2 lantai yang ada di kawasan ini sama sekali tidak bersisa bentuknya, bahkan pondasinya pun dapat Anda saksikan tidak ada yang tersisa sama sekali, hanya ada seng ataupun juga sisa-sisa dari kayu yang memang digunakan untuk pembatas-pembatas di masing-masing ruangannya. Anda juga bisa saksikan Reza dan juga saudara, ini merupakan warga begitu ya yang tinggal di area ini. Tadi sebagian terbagi menjadi 2 tempat pengungsian, di mana salah satunya ada yang memilih untuk tinggal di warga-warga sekitar ataupun juga kerabat mereka yang ada di sekitar sini yang memang tidak terdampak kebakaran. Ada juga yang memilih untuk meninggalkan area ini, tapi juga kalau memang punya keluarga dan berKTP Jakarta, tapi juga sebagian ada yang memilih untuk tinggal di tenda yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta, dalam hal ini adalah BPBD DKI Jakarta begitu ya. Tadi kami Ya, bayangin tuh ada 400 orang yang harus diungsikan gitu dari tempat seperti ini. Itu kita bisa lihat ya, bangunannya tuh kayak bukan bangunan dari semen dah. Soalnya kalau habis dari kebakaran itu nggak ada bentuk atau tembok yang tersisa. Berarti kan ini kayak semi permanen gitu. Ya mungkin bahan-bahannya mungkin dari kayu. Nah ketika udah kebakaran itu benar-benar nggak ada sisanya lagi. Tembok yang nggak ada, bagian yang penopangnya tinggal sisa-sisa tiang-tiang tadi ya, yang ada di bawahnya itu yang sisa dari bangunan yang terbakar. Ya, jadi emang mungkin bahan bangunannya juga mudah untuk terbakar. Dan ketika kita lihat itu sangat berdempetan, sehingga satu kebakar semuanya tuh bisa terkena imbasnya. Ya, itu bayangin ada puluhan rumah dan ratusan korban ya, yang dari kejadian seperti ini. Pengungsian sendiri atau di kawasan pengungsian itu sudah ada beberapa fasilitas yang diberikan sementara, yakni tenda dari BPBD untuk beristirahat begitu, ada matras, kemudian juga ada kipas angin begitu yang disediakan untuk beristirahat, kemudian ada tenda kesehatan juga dari Puskesmas Kecamatan Pancoran untuk warga yang mengalami luka misalnya ataupun juga kondisi yang kurang sehat, ini bisa sementara begitu ya, ketika skalanya normal ataupun juga kecil penyakitnya, ini akan dirawat begitu untuk sementara di tenda tersebut. Sementara kalau eskalasinya lebih besar lagi, perlu penanganan yang lebih serius lagi, maka akan dipindahkan begitu, baik itu ke puskesmas ataupun juga ke rumah sakit setempat. Dari malam kemarin sampai dengan hari ini total ada sekitar 8 orang yang melakukan cek kesehatan atau perawatan di tenda kesehatan. Kendalanya atau yang kemudian dikeluhkan ini adalah pusing, kemudian juga lecet-lecet, karena memang beberapa ini dari bangunan 2 ataupun juga 3 lantai itu karena api begitu besar dan merambat cukup cepat, sehingga kemudian membuat mereka harus lompat begitu sehingga mengalami luka-luka dan ini bisa dirawat sementara di tenda kesehatan. Namun kalau kondisinya berat maka akan direkomendasikan untuk dibawa ke rumah sakit. Yang menjadi catatan juga Reza dan juga saudara, bahwa memang sebetulnya kan penyebabnya dugaan sementara adalah karena adanya konsleting listrik begitu. Nah, jadi itu ya yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang kebakaran itu. Yang jadi kasihan itu adalah para warga ini. Bayangin tuh ya, mereka udah hidup di sana, terus tiba-tiba kebakar sampai hangus seperti ini. Itu hampir nggak ada sisa dari kebakaran itu ya. Jadi benar-benar tuh rata sama tanah gitu. Jadi kayak yang ratusan orang ini itu harus mungkin memulai dari awal ya, untuk misalnya nyari uang lagi, nyari barang-barang lagi gitu ya. Itu yang kasihannya. Maka harus dibantu nih mungkin ya dari pemerintah juga untuk mengintervensi, jangan sampai orang-orang seperti ini itu terlantar gitu. Kalau misalnya terlantar nanti malah menjadi beban negara juga ya, menjadi masalah baru. Misalnya kalau nggak dapat pekerjaan mungkin dikasih pekerjaan yang ringan gitu, ataupun kalau misalnya nggak punya tempat tinggal dikasih tempat pengungsian sementara sampai
bisa dipulihkan gitu ya kayak gini ya, seperti ini. Jadi nggak ada yang bisa kita harapkan gitu dari kejadian kebakaran seperti ini, karena kan ini sangat merugikan bagi warga juga ya. Mungkin ada kesalahan dalam listriknya sehingga terjadi konslet, akhirnya semua satu kebakaran semuanya ikutan hangus juga. Ya, itu mungkin bisa kita pelajari dari berita ini tentang kejadian kebakaran puluhan rumah kontrakan di Jaksel ya, yang akhirnya menimbulkan ratusan korban ya, korban yang kebakaran ini itu ya, yang kehilangan rumah, harta benda, mungkin sesuatu yang berharga bagi dirinya, itu semuanya pada hangus terbakar semua. Nah, itu yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.